selain kita membaca Asmaul Husna, di majelis ini kita berkirim salawat kepada Rasul. Ada 2 salawat yang luar biasa yang kita baca setiap Sabtu, mungkin tanpa ibu sadari. Itu juga yang jadi wasilah ibu-ibu jadi sehat, urusan lancar, keluarga aman, ya. Kenapa? Karena ada 2 salawat yang kita baca minimal. Satu itu adalah salawat kubro, dan yang satu adalah salawat nariyah. Ini 2 salawat yang luar biasa, Bu. Satu salawat kubro yang kita baca alfu alfi salatin itu, ya. Alfu alfi salat, alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin. Itu berkirim 1 juta salawat. Jadi nama-nama mursalin, nabiin, siddiqin, rakiin, qaidin, sajidin, zakirin, itu nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu, setiap Sabtu ibu berkirim 1 juta sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak ngerasa, Bu. Ternyata inilah yang menjadi asbab kemudian hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan kita dihindarkan oleh Allah dari segala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kemarin Ustaz sudah ngomong kan, bahwa segala sesuatu itu baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi baik menurut Allah pasti baik menurut kita. Allah sudah tahu apa kejadian yang bakal terjadi di depan, dicegah sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin fadilah salawat yang sering kita amalkan. 1 juta salawat ibu berkirim setiap Sabtu. Yang kedua, di halaman terakhir atau penutup daripada zikir kita membaca salawat nariyah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi. Mungkin ibu belum pernah baca artinya kali ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah rahmat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna kepada Nabi Muhammad, yang dengan keagungan Nabi maka akan menjadi longgar apa saja yang ruwet-ruwet. Jadi dengan keagungan baginda Rasul ini akan menjadi longgar apa-apa yang ruwet, apa-apa yang kusut yang bakal mening kepala kita dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menjadi lapang apa saja yang menyusahkan. Subhanallah. Jadi segala sesuatu urusan kita yang tadinya bakal menyusahkan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dan tercapainya hajat-hajat dan memperolehi yang disenangi dan husnul khotimah. Masya Allah. Tekampul hajat-hajat kita, dapat apa yang kita senangi, mati husnul khotimah. Ya Allah. Ini sholawat setiap Sabtu ibu baca. Jadi memang keberkahan sholawat ini luar biasa. Ibu kan sudah tahu ilmunya. Saya sudah sering sampaikan. Kalau kita pengen sesuatu apa Bu, sholawati. Itulah yang saya pengen nih sampai sekarang Bu. Ya? Apa yang saya pengen, saya pegang, sholawati. Apa yang pengen, saya pegang, saya sholawati. Dapat, alhamdulillah. Jadi galau. Kenapa? Karena salah satu fadilah sholawat ini adalah menyampaikan apa yang menjadi hajat kita. Wafat husnul khotimah. Ya? Dan disiramkan hujan rahmat dengan keagungan Nabi yang mulia dan atas keluarga dan sahabatnya di dalam setiap dirikan mata dan tarikan nafas dengan salawat dan salam sejumlah apa saja yang engkau ketahui. Masya Allah. Ini arti dari salawat nariyah yang ibu bapak baca setiap hari Sabtu. Kenapa saya bilang seperti ini? Ternyata berkah salawat ini luar biasa Bu. Tidaklah Allah jadikan langit dengan bumi ini beserta isinya kalau bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mulianya baginda Rasul, Bu. Maka ketika kita menggunakan nama Rasul untuk bersolawat, hajat kita kabul. Beberapa tahun yang lalu Ustaz pernah bercerita, mungkin masih ingat ibu, wong yang punya hutang, dia bersolawat kepada Rasul sampai tertidur, dia kan dipenjara besok. Kalau tidak bisa bayar hutangnya, dia harus dipenjara. Dia ngomong dengan hakim, Pak Hakim, aku pamit izin. Ngapa? Boleh tak aku balik dulu ke rumah, nak pamitan dengan bini aku, besok aku datang lagi ke sini. Kata hakim, kau sudah diponis masuk penjara, maka kau nak balik dulu. Kalau kau berlari, mak mana aku ini? Apa yang menjadi tanggungan jaminan? Apa yang jadi jaminan kau supaya aku percaya kau tidak berlari? Ya bingunglah bapak ini nak nyamin kenapa? Dia ini punya hutang tak bayar, artinya tak kati aset, harta tak kati. Tiba-tiba mulutnya secara spontan menjawab, wahai Tuan Hakim, aku menjaminkan Rasulullah SAW.
Kalau besok aku tak balik lagi ke sini untuk di penjara, maka mulai hari itu aku bukan lagi umatnya Nabi Muhammad. Terdiam hakim. Kenapa hakim ini terdiam? Tidak mungkin dia tidak nerima jaminan wong ini. Yang dijaminkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah uji hakim. Kalau kau menjaminkan Rasulullah, baliklah kau ke rumah. Baliklah bapak ini berlari. Sampai ke rumah, ketemu dengan ayang beb. Ayang beb dia, maksudnya itu bininya. Ketemu sama ayang bebnya. Dia ngomonglah dengan ayang bebnya. Ma, ngapa? Mulai besok kita berpisah sementara. Nah, ngapa pak? Sampai dengan anak-anak, mulai besok bapak di penjara. Ngapa? Bapak tidak bisa bayar utang, yang punya utang nuntut. Jadi dia harus melunasi. Dan bapak belum bisa keluar dari penjara kalau bisa melunasi. Nah, kalau bapak harus di penjara, ngapa bapak bisa balik? Aku minta izin dengan tuan hakim. Karena di sana pak, di Arab tuh kalau sudah diponis masuk penjara langsung masuk. Kok bapak bisa balik, kata bininya. Aku izin dengan tuan hakim, nak pamitan sama mama, sama anak-anak. Kata tuan hakim, lajulah ada jaminan. Papa nyamin ke aku, kata bininya. Aku nyaminkan Rasulullah SAW. Kaget bini. Kenapa bapak ngaminkan Rasulullah? Aku dah kata jaminan lagi. Apa kata bininya? Karena bapak sudah diselamatkan oleh Rasulullah, dapat jaminan balik sehari ini. Baik pak, kita bersolawat sama Rasulullah. Tak terasa lah dua laki bini baca solawat bu. Sampailah tertidur. Dua laki bini ini tertidur. Di dalam tidurnya lakinya ini mimpi. Mimpi bertemu sama Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah ngomong, hei Fulan bin Fulan, kaget kalau kau bangun, bang tidur, ya. Selesai kau bangun, habis sholat lah, ibarat kita habis sholat subuh pagi hari, kau datangi si A, ibarat kita datangi Ustaz Timbuan. Ya. Kau sampaikan dengan Ustaz Timbuan, yang pertama, ya, Rasulullah nitip salam untuk dia, untuk Ustaz Timbuan maksudnya. Yang kedua, kata Rasulullah, sampaikan dengan Ustaz Timbuan, dia biasa baca solawat kepadaku. Sekali hari Ustaz Timbuan ni lupa bilangan solawat ni, sudah cukup apa belum? Nah, kau sampai ke sama Ustaz Timbuan, kata Rasulullah, salamnya sudah cukup, apa namanya? Solawatnya sudah cukup. Solawat yang dia baca untuk aku itu bilangannya sudah cukup. Yang ketiga, ya, kau sampaikan dengan Ustaz, yang kedua ini sebenarnya, yang ketiga yang ini tadi. Yang kedua, kau sampaikan dengan Ustaz Timbuan, suruh bayari utang-utang aku sejumlah kau utang ini. Terkagetlah bapak ini bangun dari tempat tidur. Begitu dia terbangun, dia ingat dengan mimpi ini. Bergegas dia bersihkan badan, dia harus masuk penjara ini bu, harus masuk penjara hari itu. Dia pergilah ke rumah Ustaz Timbuan sesuai dengan alamat mimpi yang dia dapat tadi. Benar. Ustaz Timbuan tu ada, ibarat kita dicarinya simpang 5 Lebong Serang, masuk ke belakang ini kan. Dia tanya dengan wong kampung, ada tak nama ustaz ini, cirinya mak ini. Oh ada Ustaz Timbuan, yo wongnya tidak pula tinggi, tidak pula kecil, belagak manis misalnya macam itu kan. Orang lebih kira-kira macam itulah. Dia cari ngobong-ngobong di belakang simpang 5 Lebong Serang, ketemulah rumah Ustaz Timbuan. Begitu ketemu, kata dia ngomong, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz Timbuan tak ada kenal dengan wong itu kenal dengan karena seorang ulama besar kan Ustaz Timbuan ini tadi kan. Ada apa kata saya? Benar nama Ustaz Timbuan. Benar Ustaz, semalam aku mimpi bertemu Rasul. Rasul nitip pesan sama aku suruh datangi Ustaz. Ngapa? Rasul nitip 3 hal. Yang pertama kata Rasul, sampaikan salam aku untuk Ustaz Timbuan. Nangis Ustaz Timbuan. Bagaimana tak nangis? Bu, ibu dapat salam dari aku, biar senang bukan main. Bu, ibu. Bu ada hati ya, yo, ada salam dari Ustaz Ali. Ya Allah, Ustaz Ali ingat dengan aku. Kan macam itu kan? Ya benar tak kira-kira? Kita kan dapat salam bukan main bu, senangnya tuh. Ngapa? Berarti dia ingat sama kita. Ini yang nitip salam Rasulullah. Senangnya bukan main Ustaz Timbuan tadi. Yang benar kata Ustaz Timbuan. Iya Ustaz, semalam aku mimpi. Nah yang kedua kata Rasul, kau diminta bayari utang-utang aku. Ustaz Timbuan. Ini masalahnya. Jangan-jangan kau ni mudi kena aku. Tak mungkin lah kau ni nak minta bayari utang. Tak Ustaz benar. Apa buktinya kau yang benar mimpi bertemu Rasul? Nyawablah bapak ini. Yang ketiga kata Rasulullah, Ustaz setiap malam atau setiap hari biasa bersolawat kepada Rasulullah dengan jumlah sekian. Nah semalam Ustaz lupa berapa jumlahnya. Ustaz bingung. Rasul ngomong sama aku, solawat Ustaz cukup. Diam Ustaz Timbuan langsung.
Kenapa? Kamu kan tidak tahu aku nak punya amalan apa. Tahu tak ibu? Tahu-tahu ibu ngomong. Berarti kan benar dia ni ketemu sama Rasulullah SAW. Tidak mungkin dia tahu amalan Ustaz Timbuan ini tadi. Kalau tidak Rasulullah langsung nyampe ke sama dia. Kaget nih bapak ini. Oh benar kata Ustaz Timbuan. Berarti kau ni mimpi ketemu Rasulullah ni. Berapa jumlah utang kau? Disebut kelabuk sekian. Balik Ustaz Timbuan ke dalam. Ibarat kita ni utangnya 100 juta lah. Anggaplah. Tak, balik Ustaz Timbuan ke dalam rumah. Dia ambil duit 100 juta. Kata Ustaz Timbuan. Ini ku ambilkan dari Baitul Mal wa Tamwil. Maksudnya itu duit dari simpanan zakat-zakat atau sedekah-sedekah wong itu. Dari Baitul Mal itu rumahnya duit. Diunjukkan. Ini untuk bayar utang-utang kau yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ini 100 juta lagi dari aku untuk kau. Karena kau sudah nyampaikan hajat salam salawat Rasulullah kepada diriku. Baliklah bapak ini. Nak lunas hutang orang masuk penjara kan? Baliklah dia ke rumahnya. Begitu dia bergegas nak ngawak duit ini kepada hakim, pengen maksudnya bayar hutang dia, baru dia nak keluar rumah, wong yang nuntut dia semalam, yang nuntut dia kemarin, lah ada di rumahnya. Kata yang ngutang ini, kau nak ke mana? Aku nak ke tempat hakim, nak bayar hutang kau. Alhamdulillah aku sudah ada duitnya. Apa kata orang ini ngomong? Tak usah kau bayar hutang itu. Tidak usah kau bayar hutang itu, karena gara-gara kau semalam aku mimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku bebaskan hutang kau ini, maka urusan aku di akhirat akan dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, berpelukanlah dia yang dua ini bu. Pergilah dia ke rumah hakim. Baru nyampe di rumah hakim, belum nak nyerah ke duit ni tadi, nak ngomong bahwa sudah lunas hutang ni tadi. Hakim lah ngomong pula. Tak usah kau khawatir, hutang-hutang kau biar aku, kata hakim yang bayari. Gara-gara kau, aku semalam mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kalau aku nolong melunasi hutang kau, urusan aku di akhirat akan dilunaskan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, berkah salawat itu bu, seluruh urusan lunas, hutang lunas, gawe lunas, malah dia dapat duit pula. Dan itulah yang sering ibu baca setiap hari. Makanya saya sering ngomong, padilahnya saya hidup di semacam ini. Wong ni kan banyak iri dengan aku ni, pening kepala wong ni. Karena wong ni kan tidak seluruh wong senang dengan kesuksesan kita bu. Ibu jangan salah loh. Kita bermobil bagus, ber-HP bagus, berai bagus, belum tentu wong senang. Itu kunci bu. Saya diajar ke guru saya, ingat Ali, tidak seluruh wong itu senang dengan kesuksesan kita. Banyak orang-orang yang iri, mulailah dia membuat-buat, Ustaz ini jangan-jangan, ini jangan-jangan. Padahal kita menjalani semuanya dengan salawat. Pernah bu, ada ibu-ibu datang dengan aku, Ustaz, ada ibu-ibu bingung tengok rumah Ustaz, alangkah cepatnya baca jadi gedong macam itu. Ada lagi ibu-ibu nyadu ke Ustaz, mana Ustaz baca beli mobil dari mana? Mobil mak itu mahalnya dibeli. Pening kepala uang. Padahal mereka tidak tahu proses yang kita jalani. Mereka tidak mengerti amalan yang kita jalani. Bahwa setiap apa yang kita minta, kita ni modalnya cuma salawat. Kalau aku nak beli handphone mak ini bagus, dari mana bu? Nak beli mobil mak itu bagus, dari mana bu? Ya kalau masalah rai bagus ni memang dari dulu aku ni. Lah ibu tak setuju, nak muntah lah siapa lagi mengasa ya. Artinya ibu, kalau kita punya hajat, punya kesusahan hidup, bacalah salawat ini bu. Pengen hajat terkabul, bacalah salawat itu. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, daripada itu, kita ini kan punya hajat besar bu. Pesantren yang nak dibangun ini bu, kalau secara anggaran itu 35 miliar. Pesantren yang nak kita bangun ini, kalau secara anggaran itu 35. Kan ada rapnya bu. Tak mungkin kalau menurut otak kita, tapi menurut Allah mungkin. Kenapa saya bilang mungkin? Di salah satu sholawat nariyah ini tadi bu, yang kita baca, menggapaikan semua hajat-hajat kita. Jadi apa yang kita pengenkan, insya Allah kabul, insya Allah nyampe, insya Allah dapat. Nah, maka saya bu kemarin ketemu dengan sahabat saya, Ustaz Mu'alim Nur Ajmi. Beliau punya pesantren yang luar biasa, menghabiskan biaya 3 miliar dibangun di atas tanah wakaf. Tapi yang luar biasanya Ustadz ini bangun pesantren jadi perkampungan. Ibu tahu tak 10 ilir bu? Tapak ning dam yang galak tawuran galak bala-bala itu. Ibu ada pesantren tegak tinggi bu, di dalam lorong. Bukan di pinggir jalan ibu. Di tengah lorong nak masuk lagi berjalan tuh nyorok nah kepala kita.
Ana beda terpikir, mak manu Ustaz ini pacak ngecor tanah sebanyak itu. Pacak naik ke samping bangunan 3 tingkat. Kalau dia 3 miliar mungkin pacak lah dia. Mak manu macaknya. Dan beliau ngomong sama aku, Ustaz, ana dapat ijazah baca solawat naria 4.440 kali setiap hari. Inilah yang ana baca, Ustaz. Inilah yang ana baca solawat ini sampailah pesantren ini bisa tegak. Uji aku langsung jawab, Mualim, aku panggil mualim guru. Mualim, ana minta solawat itu. Ijazahkan sama ana. Mak mana antum bacanya? Ana ngajak santri-santri Ustaz. Jadi santri-santri ana ajak baca, dibagi. Misalnya dapat 440 wong berarti si kok wong 100 kali dia baca. Solawat narian tidak usah pula dilenggok ke cak kita tadi, tak sudah kamu bacanya. Allahumma shalli, baca 4.400 kali, besok lusa baru selesai. Baca biasa be. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Itu ya bacanya, ya. Dibaca 4.440 kali Ustaz, ya. Di absen setiap murid-muridnya sampailah bangunan itu berdiri. Nah, saya nak minta bantu dengan ibu-ibu sekarang. Itu kan punya banyak jemaah, Bu. Ya. 2 hajat, Bu. 1, ini hajat supaya pesantren dengan masjid dengan pesantren Asmaul Husna ini segera terbangun. Hajat kedua, kemarin saya didatangi oleh wong yang punya tanah di sebelah pesantren. Saya didatangi, dia minta beli tanahnya, Bu. Ya. Tidak mahal sebenarnya, Bu, cuma 130.000 semeter. Tanahnya itu semeter kali semeter, cuma 130.000. Yang jadi masalah tanah itu 20.000 meter. Kurang lebih sekitar 2 hektar. Kalau diduitkan kurang lebih 3 miliar lah, Bu. Nah, kemarin saya ketemuan sama yang punya di Indralayu. Dia 7 beradik, ini tanah waris wong tua dia. Saya ngomong sama dia macam ini, Kak, aku minat tanah itu. Karena kalau dapat tanah ini, Bu, subhanallah, kita bisa membangun pesantren putra dan putri berdampingan di situlah. Tidak usah lagi perlu di samping sebelah putra, sebelahnya pesantren putri. Selesai. Saya bilang sama dia macam ini, Kak, aku ini punya rumah, Bu. Aku ada rumah, ada mobil. Kalau dia itu ngasih aku tuh mungkin sekitar 1,5 miliar lah kurang lebih. Nah ini baik, Kak, aku ada 2 opsi. Opsi pertama, kakak mbeklah 2 rumahku. Aku punya 2 rumah, Bu. Ada 2 tanah. Aku punya 2 rumah, ada 2 tanah. Nak aku jual, kalau itu diasetkan sekitar 1,5 M lah. Memang aku nak fokus ke Segayam sekarang, mau nak fokus ke pesantren. Kurangnya duit itu, aku minta tempo waktu, aku bayar. Atau opsi yang kedua, kakak anjuk aku waktu 1 tahun misalnya. Aku nak galang sedekah. Setiap ibu-ibu, kan tak ada berat. Kamu melok semeter Ustaz, aku 130.000. Aku melok 2 meter Ustaz, 260.000. Yakin aku, Buya Yahya be sudah sudah membebaskan 2 lahan tanah pesantren Al-Bahja, Bu. Selesai. Ya Ustaz, aku akan sampaikan di rapat keluarga. Baliklah dia kemarin ke kumpul. Ternyata tanah ini punya ahli waris, Bu, punya wong tojo. Ya, setiap wong tojo ini anak 7 beradik, tidak sama kalau. Dia ngomonglah dengan aku, Ustaz, kalau aku pribadi galak aku, Ustaz. Berarti masalah senang dan aku tanah itu diambil pesantren oleh orang tua aku juga senang mungkin. Tapi masalahnya Ustaz, ada di adik-adik kami ini, yang dia memang butuh duit cash, tak galak ditukar rumah atau ditukar mobil. Mobil aku tuh kalau dijual mungkin 400 juta masih dibeli wong lah, Bu. 400 juta masih bisa, artinya masih bisa ku DP kan. Tapi dia udah galak, nak minta cash and carry, cash keras aja wong tuh. Nah, aku bilang macam ini, sudah, main baik, Kak. Kalau macam itu, doakan aku bisa jual barang-barang yang nak aku jual ini cepat, atau kakak doakan aku ada orang yang nak nalanginya. Siapa tahu, Bu, ada orang berduit, nak nalanginya. Sudah Ustaz, aku beli dulu. Bukan nak minta gitu, talangi dulu be. Dia beli 3 miliar, misalnya kita gelaran sedekah, kita bek tanah itu, dapat, selesai. Nah, jadi 2 hajatnya. 1, doakan supaya pembangunan pesantren ini lancar. Yang kedua, doakan supaya tanah ini bisa jadi punya kita. Tanah 2 hektar yang nak dijual ini tadi. Dengan padilah apa? Dengan padilah solawat naria. Mak mano caranya? Nanti di grup saya akan buat grup khusus. Namanya Riyadoh Solawat. Jadi nanti di grup ini tak boleh diisi yang lain kecuali ibu laporan. Ustaz, akulah selesai maco. Nah, berapa jumlah yang akan kita baca? Tak tahu. Berapa jumlah yang nak melok dulu. Nanti di seluruh jemaah Asmaul Husna yang ada, yang saya asuh, saya akan sebarkan Riyadoh Solawat ini untuk beli rumah dengan bangun pesantren, untuk beli tanah dengan bangun pesantren ini tadi.
nanti kita akan bagi setelah dapat jumlahnya. Misalnya yang melok ya, yang bakal melok salawat ini jumlah 100 wong. Berarti itu tadi sikok wong berarti 444 kali berarti macamnya ya. Karena kan dia itu 44 kali ya. 44 kali berarti ya, benar kan? Karena kita nak baca 4444 kali. Jadi pokoknya berapa jumlah jemaah yang siap melok Riyadhus Shalawat ini, maka kita akan bagi nanti. Jadi seminggu ini saya akan nyari wong dulu siapa yang siap melok ya. Nah, pokoknya yang siap ngeluang ke waktunya. Ibu jangan takut, dak katik kerugian dengan kita. Ngapa dak katik kerugian dengan kita? Hajat kita dewek bisa terkabul dengan sholawat ini. Jadi ibu bisa nitipkan sholawat ibu sambil ibu doakan pesantren supaya dapat tanah dengan terbangun pesantren ini. Nah, mungkin nanti ibu yang siap, nanti ibu buat di grup zikir kita. Saya akan tawarkan, langsung ibu jawab nanti. Siap melok Ustaz, nanti nama ibu akan saya gabungkan dan saya masukkan di daftar wong yang siap Riyadhus Shalawat ini. Ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan mengucapkan ribuan terima kasih dulu sama ibu yang berkenan mengikuti Riyadhus Shalawat ini. Sambil mudah-mudahan hajat pesantren terkabul, hajat ibu bapak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi nanti saya akan kirim di grup, nama grupnya Riyadhus Shalawat, tapi saya akan kumpulkan dulu nama ibu-ibu, baru satu persatu saya akan pindahkan ke grup Riyadhus Shalawat. Tapi ingat, yang sudah masuk di grup enggak usah ngeser-ngeser yang lain. Ya, yang kelakar-kelakar di grup lain be. Ini grup memang khusus namanya Riyadhus Sholawat, ya, Riyadhus Sholawat Naria. Nanti saya akan buatkan grupnya. Mudah-mudahan melalui sholawat ini hajat pesantren terkabul, hajat ibu bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yazma' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan barakan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.